Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello captioners, welcome back to my YouTube channel Exploring and Integrating Digital Teaching. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu media atau website yang biasa saya gunakan untuk mengajar online dan membuat kelas menjadi lebih interaktif dan menarik. Media yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Treesider. Jadi kalian bisa mengunjungi www.treesider.com untuk membuat brainstorming dan juga voting dalam pembelajaran. Treesider dapat kita gunakan untuk berbagai macam keperluan selama pembelajaran daring ataupun offline. Nah, Treesider ini biasanya digunakan sebagai forum diskusi sederhana yang mudah atau tempat berdiskusi dan debat bagi siswa. Kemudian kita bisa menggunakan Treesider untuk keperluan mengumpulkan ide dan juga pendapat. Dan yang terakhir sebagai forum berkolaborasi, membuat keputusan dan mengasah kemampuan komunikasi siswa. Nah, kira-kira bagaimana cara kita bisa mengakses Treesider dan membuat kelas lebih menarik? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi website Treesider. Caranya cukup mudah, kita hanya tinggal membuka browser yang kita miliki seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, kemudian kita ketikkan Treesider di kolom search. Oke, seperti ini contohnya. Jadi kalian bisa mengetikkan Treesider, oke, seperti ini. Nah, kemudian akan muncul di kolom search yang paling atas Treesider. Kita klik saja, lalu akan menuju ke halaman utama. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita bisa sign up atau mendaftar terlebih dahulu. Jika kita sudah memiliki akun, tinggal login. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun saya. Kemudian kalau memang belum pernah mendaftar, klik sign up. Oke, kita login. Lalu akan muncul di bagian layar itu adalah Treesession. Treesession itu adalah topik-topik yang kita miliki. Kita bisa menambahkan dengan enter a new question atau menambahkan pertanyaan baru. Oke, misalnya di sini saya akan mengambil topik internet dan juga teknologi. Internet and teknologi. Kira-kira pertanyaan apa sih yang biasanya kita pakai untuk brainstorming ketika kita membicarakan internet dan teknologi? Oke, kita bisa klik go seperti ini, lalu menambahkan add idea di sini. Nah, add idea ini biasanya berisikan topik-topik kecil, kemudian atau pertanyaan. Nah, di sini misalnya saya akan menuliskan topik internet bring more harm than good, misalnya. Kemudian saya berikan pertanyaan, do you agree with this statement? Do you agree with this statement? Nah, setelah itu kita bisa tambahkan description. Misalnya kita mau tambahkan description-nya adalah tell me the reasons why do you agree or why you didn't agree with the statement. Nah, setelah itu tambahkan add image untuk membuat postingan kita lebih menarik. Kita tambahkan gambar. Jadi di sini misalnya saya memilih gambar yang sudah saya download. Oke, lalu kita save. Nah, ini di sini kemudian akan muncul di layar kita topiknya. Kemudian kita bisa menyuruh siswa untuk add argument whether they agree, apakah mereka setuju dengan statementnya atau tidak. Nah, kita di sini bisa share, kemudian invite student kita, lalu kita kopikan link yang ada di bawah. Bisa juga langsung send invitation ke email atau Facebook wall, tapi biasanya lebih baik kalau misalnya kita gunakan linknya lalu kita share di Google Classroom atau di Microsoft Teams. Nah, setelah Bapak Ibu share, kita bisa mulai untuk menambahkan argumennya. Jadi siswa akan bisa menambahkan argumen mereka. Kita tinggal tambahkan add argument, misalnya internet bring more harm than good, setuju atau tidak. Misalnya saya bilangnya tidak setuju misalnya.
Because by using internet we can find a lot of information, kemudian data, kemudian we can have a communication in easy way, misalnya in easy way. Jadi bisa ditambahkan bahwa saya tidak setuju karena dengan internet kita bisa mencari banyak informasi, kemudian data, kita juga bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Ini misalnya contoh dari jawabannya. Kemudian kita klik save. Misalnya ada siswa yang jawabannya setuju, ya kita tinggal tambahkan saja add argumen, kemudian siswa tersebut harus mengklik tanda tambah yang berarti pro dengan topiknya, kemudian dia akan menjawab yes, perhaps, mungkin we can find a lot of information in the internet, misalnya in the internet, but sometimes the internet is telling lies. There's a lot of hoax information. Nah, ini adalah contoh yang mendukung dari statementnya. Kita tinggal di save saja seperti ini. Jika satu pertanyaan tidak cukup, Bapak Ibu bisa menambahkan ide-ide yang lainnya. Misalnya kita akan menambahkan add idea di sini. Add idea, kemudian idenya adalah ingin bertanya tentang ini. What do you think about social media, misalnya social media, is it good or bad, misalnya is it good or bad. Kemudian kita tambahkan di description, misalnya tell me why it is good or why it is bad. Oke. Kemudian kita tambahkan image-nya juga. Tinggal pilih aja dari gambar. Kalau belum memiliki gambar, bisa browsing terlebih dahulu di internet untuk menambah postingan kita lebih menarik. Oke, kemudian tinggal di save saja. Oke, tinggal di save. Kemudian kita memiliki 2 pertanyaan di mana nanti kita bisa bertanya pada siswa supaya kelasnya lebih menarik dan interaktif. Nah, di pojok kanan atas ini ada deadline pengerjaan questionnya. Mungkin Bapak Ibu nanti akan memberikan tugas menggunakan aplikasi ini sebagai bentuk mind map sebelum menuliskan esai misalnya, atau Bapak Ibu memberikan tugas dengan deadline tertentu, misalnya 1 minggu. Nah, kita bisa ganti deadline-nya, tinggal di change deadline aja. Misalnya saya mau tugas ini selesai di tanggal 11 September. Oke, kemudian pukulnya 24. Kemudian untuk time zone-nya kita ganti Bangkok seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal di save saja. Kemudian kita bisa menggunakan Tricider dengan sangat mudah. Oke, demikian tutorial yang bisa saya berikan. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.